Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir kembali pada siang ini, dan sekarang kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 13.58 waktu Indonesia bagian barat, tepatnya pada hari ini, yaitu pada Kamis 2 Juli 2026 ataupun Thursday 2 Juli 2026. Dan perlu juga diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan diberi komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita akan menuju ke minggu yang pertama, yaitu tepatnya 2 Juli ini ya, dimana malam ini akan diumumkan yaitu data ketenaga kerjaan di Amerika ataupun biasa kita sebut dengan NFP number ya, dimana di sana bisa melihat ya indikasi apakah bahwa The Fed itu akan menaikkan suku bunga atau menurunkan suku bunganya itu dari payroll-nya. Dan itu yang kita harapkan, dan kita akan tunggu bagaimana angka yang keluar di nanti malam, tepatnya pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Dan di sana kita akan mencerna bagaimana hitung-hitungannya sebagai berikut ya. Dan sebelum ini angka keluar, kita masih hanya bisa meraba-raba ataupun dalam arti berspekulasi bahwa jumlah dari payroll ini apakah akan ke atas atau di bawah nilainya, dan kita akan menunggu data yang pasti yaitu nanti malam, yaitu pada pukul 19.30. Baik, dan kita akan mulai seperti biasa dengan harga emas, di mana hari ini harga emas yang mencapai dengan angka 4079.8, dan itu barusan saja terjadi, yaitu tepatnya pada pukul 13.22, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 4030.73, dan itu terjadi pada pukul 7 pagi tadi waktu Indonesia bagian barat, dan sekarang berada di sekitaran 4069. Dan juga diketahui oleh kalian juga bahwa saya selalu membandingkannya dengan harga silver ataupun perak, yaitu dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana hari ini menunjukkan tertingginya yaitu dengan angka 60.41, dan harga terendahnya yaitu dengan angka 58.91, dan sekarang berada di sekitaran 59.9. Dan kita bisa melihat harga minyak juga ada penurunan yaitu dengan angka 67.5, dan sebelumnya ataupun hari kemarin ya, di mana harga minyak itu berada di angka 68.5, dan bisa dikatakan sudah ada mereda ataupun penurunan. Dan kita akan sekarang menuju ke halaman trading, dan ini masih sama posisi saya ya, dan bisa dikatakan sudah 3 minggu ataupun 2 mingguan sudah tidak beraktivitas. Namun saya akan menunggu bagaimana kelanjutannya. Dan ini adalah perkiraan saya secara mingguan ya, di mana range ini masih belum ditembus ya, dan ini barusan diupload yaitu pada tanggal 28 Maret, yaitu dengan tingginya 4280 dan bawahnya 4000, dan 4000 ini sudah tembus dan seharusnya berada di angka yang dicari yaitu 3830. Namun yang terjadi selama 3 hari ini, di mana angka tertingginya hanya mencapai dengan angka 4115.8, dan itu terjadi kemarin yaitu tepatnya 1 Juli ya. Dan harga terendahnya yaitu dengan angka 3942.5 ya, dan itu terjadi pada hari Selasa ya, Selasa tanggal 30 Juni ya.
Juni ya. Jadi masih ada peluang untuk memecahkan high ataupun low-nya ya. Sepertinya range-nya juga masih kecil dan kita akan melihat apakah akan tembus ke atas ataupun ke bawah. Dan ini adalah perkiraan saya yang kemarin, mungkin agak salah ya pada tanggal 1 Juli 2026, di mana saya hanya menyebut tingginya bisa mencapai dengan angka 39765 sampai dengan 75, namun yang terjadi dengan angka 4115.8 yaitu tertingginya, dan harga terendahnya saya juga salah menghitungnya yaitu dengan angka 3905 sampai dengan 3915, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4013.2 ya. Jadi tidak bisa dipakai rumusan ini ataupun hitung-hitungannya ini. Sama juga dengan range yang besar yang saya perhitungkan untuk 1 Juli 2026, di mana saya menghitungnya yaitu dengan angka 3980 sampai dengan 88, namun yang terjadi yaitu dengan angka 4115.8 ya untuk tertingginya, dan harga terendahnya saya menghitung dengan angka 3885 sampai dengan 95, namun yang terjadi hanya menyentuh di bursa Amerika dengan angka 4013.2 ya ataupun 0.3. Bisa dikatakan semua hitung-hitungan kemarin itu sama sekali tidak ada yang benar. Berikut penjelasannya bahwa harga emas itu naik ya diakibatkan melemahnya US dollar ya, dan kita akan menunggu dari jobs data ataupun NFP. Namun harga minyak juga telah menurun ya ataupun melemah, dan kita akan fokuskan pada data Amerika yaitu jobs number ya, yaitu non-farm payroll in focus ya. Berikutnya adalah penjelasannya sebagai berikut, yaitu kemarin juga ada diumumkan yaitu private payroll ya, itu lebih rendah daripada yang diperkirakan. Jadi artinya bahwa kemungkinan kenaikan suku bunga itu bisa keredam ya. Dan Ketua Fed yang baru yaitu Kevin Warsh juga telah menggambarkan bahwa patokan dari inflasi itu targetnya hanya 2%, apabila di atas 2% baru bisa ada perubahan suku bunga ataupun bagaimana ya. Namun data inflasi ini masih akan lama, minggu depan baru kita bisa melihat data yang sebenarnya, data inflasi. Dan kemudian data non-farm payroll akan diedarkan pada nanti malam, yaitu pada pukul 12.30 GMT ataupun pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan berikut penjelasannya bahwa harga emas itu pada hari Kamis ini agak melemah ya dibandingkan kemarin, disebabkan juga kita akan segera menunggu dari job data Amerika dan melemahnya harga minyak ya, dan itu menyebabkan harga masih agak menurun dari harga kemarin di pagi ini ya. Dan kita bisa melihat harga emas itu ada tadi kenaikan yaitu pada angka 4074 pada pukul 6.20 GMT, yaitu pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat, yang tadi saya sudah menyebutkan itu angka tertingginya yaitu dengan angka 4079.8 ya. Jadi harga emas itu sudah kembali di 7 bulanan punya harga terendahnya, dan kita akan menunggu dari payroll ini. Dan kemarin dari private employment itu adanya pertumbuhan 98.000 pekerja dibandingkan kemarin yang diperkirakan 118.000 pekerja. Bisa dikatakan untuk kenaikan suku bunga agak sudah mereda ya, namun persentasenya cukup lumayan, yaitu masih ada peluang 50-50 ya. Dan pasar akan melihat itu yang kejelasan dari non-farm payroll data malam ini. Dan ADP-nya juga itu sudah menunjukkan bahwa adanya kenaikan suku bunga itu sudah bisa diredam, sepertinya tidak mungkin. Dan Ketua Fed juga kemarin mengumumkan bahwa inflasi Amerika yaitu yang dipatok 2%
untuk melihat tindak lanjutnya, namun yang sekarang terjadi belum mencapai angka 2% dan data yang terbaru akan diumumkan minggu depan ya. Dan ini sudah dilihat bahwa para traders ya sudah melihat adanya kemungkinan kenaikan suku bunga itu sekarang sudah mereda sekitar 66% ya. Adanya kemungkinan adanya kenaikan suku bunga, namun ini sudah menurun ya. Perakiraan dari mereka semua. Dan non-farm payroll data untuk bulan Juni ini akan diedarkan pada pukul 12.30 GMT ataupun 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini bagaimana angkanya dan bagaimana juga kita mencernanya dengan angka-angka tersebut, sedangkan harga minyak ini sudah mereda ya, akibatkan Selat Hormuz itu sudah bisa dilalui ya. Dan kita bisa melihat juga harga silver sudah ada kenaikan sebesar 60.03 ya, setelah naik 1,5%, diikuti juga oleh platinum adanya kenaikan sebesar 2,4%, yaitu dengan mencapai 1614.8. Dan data yang kita tunggu yaitu nanti malam ini yang terpenting semua, yaitu unemployment ya, data Amerika lagi non-farm payroll ya, itu yang terpenting. Hanya dua ini yang kita akan melihat bagaimana perkembangannya. Lalu seandainya sudah di ini ya, market berjalan, kita akan juga melihat di combine dengan jobless claim ya, apakah akan adanya penurunan atau tidak, kita akan juga melihat ya. Dan ini rata-rata selama 4 mingguan, diikuti dengan factory order itu bagaimana kelanjutannya ya. Itu diedarkan pada pukul 21.00 ya, ataupun pukul 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini indikasi dari signal itu mengarahkan turun semua ya. Itu dari pagi ya, pukul 3 sampai dengan sekarang 11:52 indikasinya angkanya turun semua yang diperkirakan secara sistematis. Dan ini berikut angka-angkanya yang diadakan pada pukul 11.58, di mana resistannya itu menunjukkan pada angka 4075, lalu 4100 dan terakhir 4140. Sedangkan supportnya di angka 4030, 4005 dan terakhir 3980. Dan diperkirakan pergerakan harga emas itu secara harian akan turun ya. Namun kita belum bisa kepastiannya dan ini masih jauh sekali. Dan sekarang masih pukul 14 dan masih ada sekitar 14 jam lagi baru kita bisa melihat. Dan sampailah kita pada hitung-hitungan yang bisa saya pelajari, dan ini mungkin ada digeser ya. Dan kita akan menggesernya, yaitu yang di bawah dan yang di atasnya untuk tingginya. Oke, dan ini sudah siap. Kita bisa mengambil dia punya gambarnya atau picture-nya untuk kita bahas esok hari. Oke, dan ini sudah 2 kali. Dan sekarang kita akan melihatnya. Dan jam telah menunjukkan pukul 14:12 waktu Indonesia bagian Barat, tepatnya pada hari ini tanggal 2 Juli 2026, dan kondisi di Jakarta itu berawan ya cuacanya. Dan kita akan mulai sekarang, yaitu dengan hitung-hitungan saya dengan pertama dahulu, yaitu dengan range yang besar untuk hari ini 02 Juli 2026, di mana untuk harga tertingginya saya menghitung dengan angka 4175 sampai dengan 85, sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4025 sampai dengan 35 ya. Dan untuk range yang kecil ya, ini ataupun biasa saya sebut dengan
range yang normal ya untuk edisi 02 Juli ya 2026, di mana untuk tingginya saya menghitung dengan angka 4158 sampai dengan 68 ya. Sedangkan harga terendahnya yaitu dengan angka 4035 sampai dengan 42. Dan sebagai clue-nya, apabila datanya atau yang dimaksud ya, itu datanya bertentangan dengan angka-angka yang saya hitungkan, dan angka-angka yang saya perhitungkan ini jumlahnya angkanya akan naik ya ataupun kenaikan. Dan apabila ini ditolak oleh berita dari non-farm payroll, itu sebagai kata kuncinya ya, kuncinya yaitu dengan angka 4010. Apabila bisa memecahkannya, bisa dikatakan indikasinya akan turun ya. Jadi berhati-hatilah, dan ini NFP ini sangat luar biasa jalannya. Jadi saya himbau pada kalian para pencinta trading, berhati-hatilah pada NFP ini, dan semua yang angka-angka yang di sini itu hanya berupa hitung-hitungan secara matematis yang saya pelajari, yang bisa saya utarakan kepada kalian semua, dan bukan merupakan sebuah jaminan akan mendapatkan penghasilan ataupun profit ya. Dan segala sesuatunya semua ada pada pendirian kalian semua. Dan di akhir perjumpaan, sekali lagi selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian. Dan tentunya channel ini akan kembali yaitu esok hari, yaitu pada hari Jumat, tepatnya pada tanggal 3 Juli 2026 pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.